Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya ya, kita akan lanjutkan materi kita untuk di pertemuan 10 dari kalkulus pengubah banyak. Ini adalah mengenai aplikasi integral lipat 2. Jadi minggu lalu kalian sudah mencoba mengerjakan integral lipat 2, itu adalah dasarnya, maka di sini kamu bisa aplikasikan. Jadi kuncinya ini kamu harus bisa mengintegral dulu ya, jangan sampai tidak bisa. Nah, ini Bu contohkan dulu untuk integral lipat 2. Jadi misalnya nih, kita mau integral 0 ke 1 misalnya, terus ini x ke 2x dari 3xy dy dx misalnya gini. Nah, saat bentuk soal seperti ini Bu hanya mengingatkan lagi ya, ini adalah integral dari yang pertama kali kita lakukan karena dia ada di dalam. Nanti kalau sudah selesai kita baru integral di luar. Nah, integral dulu terhadap y. Nah, saat kita integral terhadap y, ingat ya konsepnya itu yang di luar y itu adalah konstanta. Maka 3x di sini kita anggap seperti konstanta biasa. Jadi dia tetap langsung 3x. Jadi tidak dihiraukan atau sama aja kayak angka 3 seperti yang sudah-sudah, dan y-nya itu kita integral jadi setengah y kuadrat. Nanti kita masukkan 2x dan x-nya. Itu ya. Nah, nanti ini 3,5 bisa keluar. 3/2 dari 0,1 x. Nah, y-nya kita masukin 2x kuadrat dikurang x kuadrat kurang x kuadrat. Nah, kaliin 2x kuadrat itu 4x kuadrat. Jadi 4x pangkat 5, x kuadrat dikali x jadi x pangkat 3 dx. Nah, dari sini baru kalian integral. Lagi 3/2 sama dengan integral dari 4x/5 itu kan berarti 4/6 ya. Oh, bukan sama dengan, kali dalam kurung ya. 4/6 x pangkat 6 dikurang 1/4 x pangkat 4. Nanti kita masukkan 1 dan 0. Nah, kalian hitung 3/2 kali 4/6 kaliin 1 pangkat 6 dikurang 1/4 kali 1 pangkat 4. Nanti kalau yang 0 itu kan udah pasti 0 ya. Jadi 3/2 4/6 dikurang 1/4. Nah, ini dikalikan aja. 6 sama 4 bisa jadi 12 ya. Berarti 8/12 dikurang 3/12. Jadinya 3/2 dikali 5/12 gitu. Jadi 15/24. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara mengintegral. Jadi mau seperti apapun soalnya, kalian harus pahamin konsep integralnya. Misal contoh lagi nih, 0 ke 1 lagi misalnya, terus ini misalnya 0 ke v dari sin x y sin x tambah y misalnya ya, ini hanya pemisalan jadi ini nggak sampai kelar. Kita misalkan mau integral terhadap x. Nah, begini bentuknya. Berarti kan ini dulu yang kalian kerjakan kan. Nah, kalian hitung dulu ini. Berarti yang di sini y sin x integral terhadap x. Nah, ini karena dia sama dia konstan, kita anggap konstanta, berarti y tetap y. Sin x kita integral terhadap x itu adalah cos x. Min cos x ya. Min cos x. Y diintegral terhadap x itu bukannya jadi 0, tapi jadi xy. Karena integral y itu kan sama seperti kayak 3 diintegral terhadap x jadinya 3x gitu kan. Berarti y integral terhadap x itu adalah xy. Gitu. Nanti kalian masukkan v sama 0-nya. Gitu. Jadi nanti 0,1 minnya boleh keluar ya, min dari sini. Masukkan ke x jadinya y cos v tambah v y gitu. Terus dikurang y cos 0 tambah x 0 kali y berarti 0 ya. Nanti kalian bisa cari dan seterusnya, boleh dicoba lagi nanti ya. Nah, itu adalah dasar integralnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke aplikasi. Nah, jadi untuk integral itu ada aplikasinya. Jadi aplikasi integral sama seperti di turunan, itu juga ada aplikasinya, yaitu nilai maksimum minimum. Di aplikasi integral lipat 2 itu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada luas permukaan 2 volume ini ya. Nah, luas permukaan 2 volume itu rumusnya itu, atau volumenya itu rumusnya adalah integral dari fxy dA. Nah, nilai dA ini sama R ini nanti kalian akan cari batasnya tergantung soal. Jadi biasanya di soal itu ada diketahui batasnya apa.
gitu. Sementara kalau yang cuma ditanya luas berarti itu hanya integral dA. Nah, kalau tidak ada angka di sini nih artinya satu fungsinya. Jadi nanti kita kembalikan lagi soal. Jadi mungkin nanti bisa aja luas sama dengan integral misalnya 0 ke 1 x ke 3x kuadrat, terus dy dx gitu. Nanti angka di sini nih akan kita anggap satu karena tidak ditulis seperti itu. Jadi nanti batas ini yang akan kita cari menggunakan aplikasi integral lipat 2. Contoh, integral dari x per x akar x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Nah, ini kan di sini belum ada ya batasnya ya. Nah, tapi di sini diketahui kalau s itu dibatasi oleh ini. Jadi kita akan mencari batasnya itu menggunakan syarat yang diketahui di sini. Terus yang nomor 2 juga sama. Ini ada integral x kuadrat y dA ditanyanya, tapi juga sama ini s-nya belum ada dan itu ada di batasnya di sini. Nah, sini semua yang akan kita cari batas-batasnya. Oke, ini yang pertama dulu. Integral x per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, s yang di sini kita akan cari hasilnya, yaitu dengan menggunakan gambar. Ya, tadi kan batasnya itu katanya diketahui kalau dia dibatasi oleh x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau kalian ingat geometri analitik, ini adalah persamaan lingkaran dengan r-nya sama dengan 2. Kan rumus persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat kan. Jadi di sini adalah lingkaran dengan R2. Ini adalah lingkaran dengan R atau jari-jari 4. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan dia bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi dia nanti ada batasnya. Jadi yang kita cari itu adalah daerah antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, lingkaran 1 terus katanya dia nanti kita akan cari daerahnya dari mana gitu ya. Nah, dari sini kan kamu bisa cari nih, kalau batasnya itu yang akan kita cari gunakan itu adalah antara y-nya 2 dan y-nya 4 ya. Kalau misalnya kita gunakan y-nya 0 kan berarti ini termasuk, padahal kan enggak, yang kita ambil kan cuma ini. Makanya kita ambilnya y-nya sama dengan 2 ke y sama dengan 4. Nah, ini adalah batasnya dari y. Nah, untuk batas x itu kita gunakan soalnya. Nah, tadi kan batasnya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau kita mau cari y, x itu berarti kita pindahin 4 min y kuadrat. Berarti x itu adalah akar 4 min y kuadrat gitu. Yang itu untuk batas yang pertama. Nah, batas yang kedua berarti kita gunakan yang berikutnya, x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah tadi 16, berarti x itu adalah akar 16 min y kuadrat. Jadi nanti untuk batas selain yang angka itu kita ambil dari soalnya. Nah, jadi sekarang batasnya itu adalah 4 ke 2 itu untuk batas y. Jadi karena ini adalah y ya, y sama dengan 2 dan y sama dengan 4, maka berarti y-nya di luar batasnya. Terus yang di dalam itu berarti x. Nah, tadi x itu batasnya adalah ini dan ini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi sekarang soalnya sudah punya batas, baru kita integral seperti biasa. Nah, untuk soal ini kalian bisa gunakan integral substitusi. Jadi x kuadratnya kita misalkan dengan u ya. Kalau x kuadrat sama dengan u kan berarti 2x dx sama dengan du gitu ya. 2x dx sama dengan du, berarti nanti tinggal diganti-ganti. Ini x dx di sini jadinya du per 2, berarti di setengahnya keluar nih. Terus 1 per u tambah y kuadrat. Nah, di integral biasa ini kan kalau pakai rumus jadinya u tambah y kuadrat pangkat min setengah. Nah, di integral terhadap u berarti kan min setengah tambah 1 1 per min setengah tambah 1 itu kan berarti 2 ya. 2 kali u tambah y kuadrat pangkat setengah gitu. Makanya dia jadinya gini setelah diintegral. Nah, terus nanti kamu tinggal masukkan nilainya. U-nya diganti 16 min y kuadrat dan 4 min y kuadrat. Berarti yang tersisa adalah akar 16 dan akar 4. Dapat 2y. Integral terhadap y. Maka luasnya adalah, jawabannya adalah 4. Seperti itu. Terus di sini juga ada contoh berikutnya. Menentukan batas. Di soal itu diketahui 3x sama dengan 4 min x kuadrat. Nah, ini jadi salah satunya adalah untuk mendapatkan batas ya. 3x sama dengan 4x. Karena tadi rumusnya itu adalah soalnya y sama dengan 3x dan y sama dengan 4 min x kuadrat.
Jadi salah satu cara untuk mencari batas itu kita bisa samakan ini. Jadi ini sama dengan 3x sama dengan 4 min x kuadrat. Kita buat persamaan kuadrat, maka diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Nah tadi kan grafiknya dibatasi oleh x sama dengan 0, maka batas dari x itu kita ambil antara 0 sampai 1. Nah berikutnya untuk y nya kita ambil dari soal. Tadi kan soalnya itu kalau ini batas x kita butuh y. Nah karena y sama dengan 3x, jadi ini adalah batas pertama, dan satu lagi adalah 4 min x kuadrat, ini jadi batas kedua. Karena tadi soalnya y sama dengan 3x, nah ini langsung jadi batas pertama ya. Terus y sama dengan 4 min x kuadrat dari soal tadi, ini jadi batas kedua gitu. Jadi otomatis langsung jadi batasnya. Nah tinggal diikutin ya, ini adalah y, maka y nya yang pertama. Ingat, saat kita membuat batas yang nilainya konstanta itu adanya di luar. Jadi 0 sama 1 itu harus ada di luar, gak boleh ada di dalam, karena hasil akhirnya itu supaya angka. Kalau 0, kalau batas yang angka adanya di dalam, nanti hasilnya bukan angka gitu. Dan selanjutnya diintegral seperti biasa, dan di sini diperoleh nilainya adalah 13/15 gitu. Nah selain menggunakan luas dan volume, salah satu fungsi lagi itu adalah momen inersia. Tapi kalau di momen inersia atau momen kelembaban itu, momen inersia nanti kita bisa lihat secara x terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Nah dasarnya sama aja sama yang tadi, cuman bedanya dia kalau mau cari momen inersia x, maka kamu harus integral y kuadrat dikali delta. Nah d ya. Nah d di sini ini adalah kerapatan. Jadi biasanya di soal itu diketahui nilai d-nya gitu. Kalau mau cari momen inersia y, makanya kita gunakan x kuadrat kali y-nya. Nah kalau mau di total ya sebenarnya tinggal dijumlahkan aja dari sini. Untuk konsepnya sama, yang penting kamu bisa mencari batas dulu. Terus lamina itu sebuah lembaran sedemikian tipis sehingga kita dapat memandangnya dengan objek berdimensi 2. Nah jadi karena itu berarti kita bisa cari masanya, karena dia berupa lembaran ya, berarti kamu bisa cari massa. Kita menggunakan integral dari kerapatan soal tersebut. Kalau mau cari pusat massa x itu berarti my per m, ini ada rumusnya. Kalau mau cari y itu adalah mx per m gitu. Nanti untuk dasarnya semuanya sama, jadi intinya itu kita harus buat batasnya dulu gitu. Nah ini ada beberapa soal yang bisa kalian coba kerjakan bareng-bareng ya. Jadi ini kayak di sini nih, integral SDA. Nah ini kan belum ada nih nilainya. Nah kamu harus cari dari sini. Kita cari batasnya dari sini. Y kuadrat sama dengan x pangkat 3 dan y sama dengan x. Nah ibu coba ya. Ibu coba contohin lagi satu. Tadi batasnya adalah y kuadrat sama dengan x pangkat 3 dan y sama dengan x. Tadi kalau nggak salah itu ya. Ya. Nah, berarti langkahnya yang pertama untuk mendapatkan batas, ini kamu gambar dulu. Kamu bisa gambar menggunakan XY. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau Y-nya 0, X-nya berapa, yang kayak gitu. Kalau di soal ini kan berarti kalau X-nya 0, Y-nya udah pasti 0. Terus coba lagi, kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga ya. Terus coba lagi, kalau X-nya berapa nih? Angkanya nih. 4 kayaknya, 4 pangkat 3. Soalnya kan kalau ini kan di sini pangkat 3 sama pangkat 2, jadi angkanya nggak gampang ya. Kalau x-nya 4 pangkat 3 kan 64. 64 itu akar dari 8. Nah misalnya kayak gini gitu ya. Nah ini berarti kita udah punya satu titik. Kalau ini udah pasti sama semua ya. Kalau x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 1, dan seterusnya. Nah sekarang kamu bisa gambar. Kalian bisa coba gambar. Di sini ada sumbu x dan sumbu y. Sini ada 0. Kita coba gambar untuk yang pertama 0,0 berarti di sini. Terus berikutnya 1 sama 1. Nah, kurang lebihnya di sini. Terus yang satu lagi 4,8. Ya, mungkin kalau kita gambar bener dia ada di atas sana ya. Jadi kalau digambarin nanti dia bentuknya akan begini, kurang lebihnya ya. Dia akan ke atas. Terus untuk y sama dengan x, dia 0,0, 1,1. Pokoknya dia berupa garis. Berarti nanti akan seperti ini. Jadi daerahnya itu yang mana? Nah berarti daerah yang dibatasi itu adalah yang ini. Nah ini kalau seandainya yang digambar benar, saya ulang ya. Maaf di sini saya ulang. Ini nanti harusnya bentuknya begini. Nah ini agak gini harusnya kalau pas digambar.
Nah, inilah daerah yang dicari nilainya gitu. Jadi ini ada 0 sama 1. Nah, ini kita sebenarnya udah bisa langsung dapat batas. Batas yang pertama itu adalah sudah pasti nilainya x 0 ke 1 ya. Nah, jadi x-nya itu adalah 0 ke 1. Nah, untuk y bisa langsung ngambil dari sini. Y-nya itu berarti yang pertama itu adalah sama dengan x. Y yang satu lagi kita ambil dari sini. Ini kan berarti y kuadrat. Nah, berarti y itu adalah x pangkat 3/2. Berarti yang di sini x pangkat 3/2. Gitu. Maka kita punya soal itu tadi adalah integral 0 ke 1 integral x ke x pangkat 3/2 dx. DA nya ya, berarti kita ambilnya yang fungsi dulu, jadi dy dx. Nah, ini artinya 1 kalau nggak ditulis. Dah, tinggal diintegral. Nah, seperti itu kurang lebih untuk aplikasi integral lipat 2. Oke. Coba silahkan dipelajari lagi materinya, dicoba latihannya, dan boleh ditanyakan jika ada yang bingung ya. Terima kasih.